Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak sekalian? Kalian kabarnya baik-baik ya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam kondisi baik-baik saja dan tak lupa kita selalu menjaga kesehatan ya. Nah, untuk kali ini anak sekalian kita akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu kaitannya dengan masa kejayaan Islam ya. Ini PAI kelas 11. Nah, ini kita akan bahas tentang masa kejayaan Islam pada sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi ya. Periode ini disebut periode klasik ya. Pada kurun waktu itu terdapat dua kerajaan besar, ada kerajaan Umayyah dan juga ada disebut dengan Bani Umayyah, ada kerajaan Abbasiyah disebut dengan Bani Abbasiyah ya. Nah, pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam ya, dan berdiri bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ya, bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Terus sementara perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah itu ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, jadi di masa Bani Abbasiyah ini dikenal dengan penemuan-penemuan ya. Lahirnya ilmu-ilmu pengetahuan ya. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi ada bidang pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan arsitektur, sosial, dan bidang militer. Nah, apa faktor penyebab kejayaan Islam pada masa Bani Umayyah dan masa Bani Abbasiyah? Tentunya ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal itu konsistensinya dan istiqomah umat Islam kepada ajaran agama Islam. Jadi istiqomahnya umat Islam dalam melaksanakan ajaran-ajarannya. Terus ajaran Islam mendorong umatnya untuk maju ya. Islam itu sangat mendorong umatnya maju ya dalam berbagai hal. Islam juga sebagai rahmat bagi seluruh alam ya. Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan dunia dan ukhrawinya. Ya. Kalau faktor eksternalnya itu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan ya. Pengaruh Persia pada saat itu sangat penting di bidang pemerintahan. Selain itu mereka banyak berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Adapun pengaruh Yunani masuk melalui berbagai macam terjemah dalam banyak bidang ilmu terutama filsafat. Terus ada gerakan pada masa periode klasik, ini usaha menerjemahkan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan pengetahuan umum, terutama bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Faktor lain ya, umat Islam melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal ya, karena di dalam Al-Quran lah semuanya ya. Kalau membaca Al-Quran dengan baik ya, Islam ada semua. Melaksanakan isi hadis ya, mengembangkan ilmu agama dengan beristihad, ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintah. Jadi ulama pada saat itu tidak ada yang mau diangkat menjadi PNS gitu ya, seperti sekolah kita. Kalau sekarang mah ya seperti kejar-kejar. Orang ulama zaman dulu tidak mau, ya tidak terikat. Ini ilmu-ilmuwan ya umat Islam. Jadi inilah para penemu ilmu-ilmu pengetahuan dari kalangan Muslim, ya, dari kalangan Muslim, dari filsafatnya, dari bidang kedokterannya, bidang matematikanya, bidang astronominya, bidang seni dan ilmu hadis, ya.
Dari bidang filsafat contoh Al-Khindi, Al-Farabi, Ibnu Majah, Ibnu Tufail, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rus, Dr. Jabir bin Hayyan, ada Hurairah bin Ishaq, ada Tabib bin Qura, Ar-Raji atau Rajes, dan sebagainya. Inilah penemu-penemu ilmu pengetahuan ya dari kalangan muslim ya. Jadi sebetulnya ilmu pengetahuan yang sampai saat ini kita pelajari, baik bidang filsafatnya, kedokterannya, matematikanya, dasarnya dari umat Islam ya. Lalu diganti oleh orang-orang kafir ya, orang-orang non muslim, jadilah dianggapnya penemuannya hasil mereka. Padahal inilah sebenarnya para ilmuwan muslim lah yang menemukan berbagai macam ilmu, dari kedokterannya, matematikanya, fisikanya, sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, contohnya ada beberapa ilmuwan, ada Ibn Rus, ya, orang Barat itu memanggilnya Averroes, ya, Averroes. Jadi nama lengkapnya Abu Al-Walid Muhammad Ibn Rus, lahir di Cordova, Spanyol, ya. Wafatnya di Maroko pada tahun 909. Ya, ini beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Ya, karya-karyanya cukup banyak. Ada kitab Bidayat Al-Mustahid, ya, Kuliat Fi'atib, nah, itu banyak kitab-kitabnya. Dan ada Al-Ghazali, ya, Al-Ghazali lahir di desa Ghazalah, ya, dekat terus Iran. Ini juga beliau juga menghasilkan berbagai macam ilmu ya, berkaitan dengan masalah keagamaan ya, Al-Quran, hadis dan sebagainya ya. Terus ada Al-Khindi ya, Al-Khindi juga menguasai ilmu filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa dan sebagainya. Al-Hindi ya. Ada Al-Farabi ya, nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarhan Ibnu Uzlaq Al-Farabi, lahir di Farabi, Aqsa Sania pada tahun 872 Masehi. Wafatnya di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Jadi beliau adalah keturunan Turki Al-Farabi ya. Ini menekuni berbagai ilmu pengetahuan antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi ya. Karya lainnya terkenal ada judul Ar-Rayu Ahlu Al-Madnah wal Al-Fadlah. Nah, ya. Pemikiran tentang penduduk negara utama ini Al-Farabi. Terus ada Ibnu Sina ya, juga tokoh muslim ya yang masyhur ya. Ini menguasai ilmu bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan kedokteran. Pada usia 17 tahun ia telah mendengar sebagai panggil untuk mengobati. Itu Ibnu Sina ya. Orang Barat memanggilnya Avicenna. Nah, itu tentang sejarah kejayaan Islam ya. Jadi silakan kalian baca lagi lebih dalam kaitan sejarah ini karena memang luas ya. Karena keterbatasan saja, keterbatasan waktu, keterbatasan media ya untuk menjelaskan secara gamblang. Jadi mohon maklum, silahkan kalian baca lagi ya. Terus jangan lupa dirangkum materi ini, hasil pekerjaannya dikirim di kolom komentar ya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.